Hai semuanya, eh, nama saya Jessica Petra Bondar. Saya dari Universitas Prima Indonesia Medan dengan NIM 213304010263. Saya dari Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi tahun 2021-2022. Mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dengan nama dosen pengampu mata kuliah ini ialah Bapak Hotua Samosir SPD MSI. Sistem akuntansi biaya. Dalam sistem akuntansi biaya, contohnya dalam perusahaan manufaktur, erat hubungannya dengan sistem pengawasan produksi karena sebagian besar kegiatan perusahaan manufaktur itu berada di dalam fungsi produksi. Sistem pengawasan produksi. Dalam sistem pengawasan produksi ada dokumen, fungsi, dan jaringan produser yang membentuk sistem yang digunakan. Yang pertama, dokumen yang digunakan di dalam sistem pengawasan produksi adalah yang pertama itu ialah surat order produksi. Dalam surat order produksi, dokumen ini merupakan surat perintah yang dikeluarkan oleh Departemen Produksi yang ditujukan kepada bagian-bagian yang terkait dengan proses pengolahan produk untuk memperoleh sejumlah produk. Yang kedua itu ialah daftar kebutuhan bahan. Dalam daftar kebutuhan bahan ini, dokumen ini merupakan daftar jenis dan kuantitas bahan baku yang diperlukan untuk memproduksi produksi, seperti yang tercantum dalam surat order produksi. Yang ketiga ialah daftar kegiatan produksi. Dalam daftar kegiatan produksi ini, dokumen ini merupakan daftar urutan jenis kegiatan dan fasilitas mesin yang diperlukan untuk memproduksi produk, seperti yang tercantum dalam surat order produksi. Yang keempat itu ialah bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang. Merupakan formulir yang digunakan oleh fungsi produksi untuk meminta bahan baku dan bahan penolong untuk memproduksi produk yang tercantum dalam surat order produksi. Nah, untuk yang kelima ialah bukti pengembalian barang gudang. Nah, untuk dokumen ini merupakan formulir yang digunakan oleh fungsi produksi untuk mengembalikan bahan baku dan bahan penolong ke fungsi gudang. Yang keenam itu ialah kartu jam kerja. Dalam dokumen ini digunakan untuk mencatat jam kerja langsung yang dikonsumsi untuk memproduksi produk yang tercantum dalam surat order produksi. Yang ketujuh ialah laporan produk selesai yang dibuat oleh fungsi produksi untuk memberitahukan selesainya produksi pesanan tertentu kepada fungsi perencanaan dan pengawasan produksi, fungsi gudang, fungsi penjualan, fungsi akuntansi persediaan, dan fungsi akuntansi biaya. Yang kedua itu ialah fungsi yang terkait dalam sistem pengawasan produksi. Di antaranya yang pertama itu ialah fungsi penjualan. Fungsi penjualan ini bertanggung jawab atas penerimaan order dari pelanggan dan meneruskan order tersebut ke fungsi produksi. Yang kedua itu fungsi produksi. Nah, untuk fungsi ini bertanggung jawab atas pembuatan perintah produksi bagi fungsi-fungsi yang ada di bawahnya yang terkait dalam pelaksanaan proses produksi guna memenuhi permintaan produksi dari fungsi penjualan. Yang ketiga itu ialah fungsi perencanaan dan pengawasan produksi. Fungsi ini merupakan
staf yang membantu fungsi produksi dalam merencanakan dan mengawali kegiatan produksi. Yang keempat itu fungsi gudang. Fungsi gudang ini bertanggung jawab atas pelayanan permintaan bahan baku, bahan penolong, dan barang yang lain yang digudangkan. Kelima ialah fungsi akuntansi biaya. Ini bertanggung jawab untuk mencatat konsumsi berbagai sumber daya yang digunakan untuk memproduksi pesanan. Yang ketiga itu ialah jaringan prosedur yang membentuk sistem. Untuk jaringan prosedur yang membentuk sistem ini atau sistem pengawasan produksi ini terbagi atas. Yang pertama ialah prosedur order produksi dikeluarkan. Ini untuk mengkoordinasi pengolahan bahan baku menjadi produk jadi. Yang kedua ialah prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang yang digunakan oleh fungsi produksi untuk meminta bahan baku dari fungsi gudang. Yang ketiga ialah prosedur pencatatan jam tenaga kerja langsung. Pelaksanaan kegiatan dalam daftar kegiatan produksi memerlukan prosedur pencatatan jam tenaga kerja langsung yang dikonsumsi dalam pengolahan order produksi yang bersangkutan. Yang keempat ialah prosedur produk selesai order produksi yang telah selesai dikerjakan perlu diserahkan dari fungsi produksi ke fungsi gudang. Sekarang ketiga ialah informasi yang diperlukan oleh seorang manajemen. Informasi yang digunakan oleh manajemen dalam sistem akuntansi biaya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ialah order produksi. Satu, order produksi yang belum selesai. Yang kedua, order produksi yang telah selesai. Yang ketiga, harga pokok produk jadi. Yang keempat, harga pokok produk yang masih dalam proses pada saat tertentu. Yang kelima ialah biaya menurut pusat biaya. Ada dokumen yang digunakan. Nah, untuk dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi biaya, sebagian besar terdiri dari dokumen yang digunakan dalam sistem pengawasan produksi. Nah, untuk dokumen tersebut adalah sebagai berikut. Untuk yang pertama ialah surat order produksi. Yang kedua, daftar kebutuhan bahan. Yang ketiga ialah daftar kegiatan produksi. Yang keempat itu bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang. Yang kelima ialah bukti pengembalian barang gudang. Yang keenam, kartu jam kerja. Yang ketujuh, laporan produk selesai. Yang kedelapan ialah bukti memorial. Yang kesembilan, bukti kas keluar. Adapun catatan akuntansi yang digunakan. Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem akuntansi biaya ialah yang pertama ialah jurnal pemakaian bahan baku. Jurnal ini merupakan jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat harga pokok bahan baku yang digunakan dalam produksi. Yang kedua itu jurnal umum. Jurnal umum ini digunakan untuk mencatat transaksi pembayaran gaji dan upah, penyusutan aset tetap, amortisasi aset tak berwujud, dan terpakainya uang muka biaya. Yang ketiga itu registrasi bukti kas keluar. Kalau ini digunakan untuk mencatat BOP, beban administrasi umum, dan beban pemasaran. Yang keempat itu kartu harga pokok produksi. Yang kelima, kartu biaya buku pembantu yang merinci beban overhead pabrik, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran. Adapun fungsi yang terkait di dalam sistem akuntansi biaya
terbagi atas yang pertama itu ialah fungsi penjualan, yang kedua fungsi produksi, yang ketiga fungsi perencanaan dan pengawasan produksi, yang keempat itu fungsi gudang, yang kelima itu fungsi akuntansi biaya. Nah, ada juga jaringan prosedur yang membentuk suatu sistem. Nah, untuk jaringan prosedur yang membentuk sistem pengawasan produksi ini dan sistem akuntansi biaya dalam perusahaan manufaktur ialah yang pertama prosedur order produksi, yang kedua prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang, yang ketiga prosedur pengembalian barang gudang, yang keempat prosedur pencatatan jam kerja dan biaya tenaga kerja langsung, yang kelima itu prosedur produksi selesai dan pencatatan pembebanan biaya overhead pabrik, yang keenam itu prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan pemasaran. Ada juga unsur pengendalian inter. Untuk unsur pengendalian inter yang seharusnya ada di dalam sistem akuntansi biaya dirancang dengan merinci 3 unsur pokok dalam sistem pengendalian inter, yaitu organisasi, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, dan praktik yang sehat. Untuk organisasi, yang pertama itu fungsi pencatatan biaya harus terpisah dari fungsi produksi. Yang kedua, fungsi pencatatan biaya harus terpisah dari fungsi yang menganggarkan biaya. Yang ketiga, fungsi gudang harus terpisah dari fungsi produksi. Yang keempat, fungsi gudang harus terpisah dari fungsi akuntansi. Nah, dalam sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, yaitu yang pertama surat order produksi diotorisasi oleh kepala fungsi produksi. Yang kedua, bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang diotorisasi oleh kepala fungsi produksi yang bersangkutan. Nah, untuk yang ketiga ini ialah bukti kas keluar. Bukti kas keluar diotorisasi oleh kepala fungsi akuntansi keuangan. Yang keempat, daftar kebutuhan bahan dibuat oleh fungsi perencanaan dan pengawasan produksi dan diotorisasi oleh kepala fungsi produksi. Yang kelima ialah daftar kegiatan produksi dibuat oleh fungsi perencanaan dan pengawasan produksi dan diotorisasi oleh kepala fungsi produksi. Yang keenam, kartu jam kerja. Kalau kartu jam kerja ini diotorisasikan oleh kepala fungsi produksi yang bersangkutan. Yang terakhir, praktik yang sehat. Untuk praktik yang sehat ini, yang pertama ialah surat order produksi, bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang, bukti kas keluar, bukti memorial, bernomor urut tercetak dan penggunaannya dipertanggungjawabkan. Yang kedua, secara periodik dilakukan rekonsiliasi kartu biaya dengan rekening kontrol biaya dalam buku besar. Yang ketiga, secara periodik dilakukan perhitungan persediaan yang ada di gudang untuk dicocokkan dengan kartu persediaan. Demikianlah penjelasan topik perkuliahan saya untuk saat ini. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat teman-teman mengerti dan bermanfaat untuk semuanya. Sekianlah untuk penjelasan topik perkuliahan saya ini. See you and goodbye.